wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi kita di web programming 2 ini. Selanjutnya yang akan kita buat untuk kali ini adalah kita membuat terlebih dahulu proses input, simpan, dan tampil barang ya. Untuk proses input di sini bedanya sedikit dengan proses input yang kemarin yang di user. Nah, di sini kita memasukkan gambar ke dalam tabel barang. Cuma pada dasarnya yang dimasukkan bukan barangnya itu sendiri atau bukan fotonya, akan tetapi nama dari file foto yang kita upload. Sedangkan fotonya sendiri nanti tercopy ke dalam folder yang sudah kita siapkan. Oke, ini saya buang dulu. Oke. Untuk pembuatan menu atau form input barang ini kita lihat proses input sebelumnya di form user. Kita buka dulu form user. Nah, seperti ini ya bentuknya. Nah, kita akan pergunakan kembali form yang sudah kita buat sebelumnya. Kita akan buat untuk proses input untuk barang. Jadi agar tidak usah terlalu susah ya, kalau tidak kita ngulang-ngulang terus dalam pembuatan formnya. Nah, kita kopas aja dari yang sudah ada. Untuk user input.php kita save as, kemudian ganti namanya menjadi barang input, barang underscore input. Masih di dalam posisi admin, kita simpan dulu. Oke, untuk user inputnya bisa kita buang. Nah, selanjutnya kita buat desainnya terlebih dahulu. Desainnya kita buat di tengah ya, defaultnya kita buat center. Kemudian untuk input data user ini kita buang usernya, kita ubah menjadi input data barang. Selanjutnya untuk ID barang tidak usah kita buat karena di table kita sudah buat auto increment untuk barang tersebut. Oke, kita cek dulu untuk tabelnya. Di sini kita buat kemarin nama database-nya penjualan online. Nah, penjualan online. Kita buka tabel barang ini ya. Di sini ID barang berupa auto increment integer yang menjadikan primary key. Di sini ekstranya bisa dibaca auto increment. Kemudian terdiri dari 3 field ya. Ada ID barang, nama barang, jenis barang, harga barang, stok, dan gambar. Oke, kita buat di sini mulainya nama barang, kemudian jenis barang, selanjutnya harga barang, kemudian stok, dan yang terakhir file gambar ya. Oke, untuk barisan yang ini kita buang dulu, klik kanan, table, elektro. Oke, untuk nama barang kita buat di sini name-nya. Jadi di sini text field ini kita ubah name-nya jadi nama, yang asalnya di user kita ubah jadi nama. Bentar. Selanjutnya jenis barang. Nah, ini kita ubah, tidak buang.
kita ganti dengan combo box ya. Combo box itu adanya di form, kemudian pilihannya select this menu. Nah, ini kita ubah namanya menjadi jenis enter. Nanti untuk pengisiannya terakhir. Kemudian harga barang tetap, ini kita ubah namanya jadi harga. Selanjutnya untuk stok, nah untuk stok ini kita ubah juga namanya stok, seperti itu. Kemudian untuk file gambar ini kita ubah menjadi, di sini ada namanya file fill, karena akan kita masukkan file nantinya. File itu bisa berupa gambar atau dokumen-dokumen yang lainnya, tapi nanti fokusnya kita untuk mengupload gambar. Oke, kita buat di sini file fill yang kasih namanya gambar. Oke, seperti ini. Kemudian oke. Sudah jadi. Kemudian kita buat list value-nya di sini. Kita isi untuk jenis barangnya. Kita buat di sini ada item label, kemudian ada value. Nah, untuk item label itu nama yang akan muncul di combo box ini. Untuk value-nya, nah untuk value-nya ini nanti file atau nilai yang akan kita kirim ke form selanjutnya, yaitu form simpan barang. Oke, itu kita buat terlebih dahulu di item labelnya. Yang pertama kita buat pilihan dulu ya, pilihan, kemudian value-nya kita kosongkan saja. Untuk pilihannya kita buat 3 saja di sini. Untuk di sini kita ketikkan pilihan, kemudian di sini ada personal komputer, atau PC. Kemudian ada lagi gadget, garis miring, mobile phone, sama yang terakhir aksesoris. Oke, cukup seperti ini aja. Kemudian kita oke. Nah, selanjutnya kita buka tampilan codingnya seperti apa. Oke. Nah, selanjutnya yang kita ubah yaitu action, form action. Untuk mengetahui form action, kita klik satu kali di tampilan tabelnya. Nah, kemudian di sini ada form 1, klik. Ini ketahuan menyimpannya kemana, gitu ya, penyimpanannya kemana. Posisi tanda tanya admin ini tetap kita memanggil modul admin, kemudian user simpan. Nah, usernya diganti jadi barang simpan, seperti ini ya, barang simpan. Kemudian simpan terlebih dahulu. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat simpan barang. Nah, simpan barang kita mengambil dari yang sudah pernah dibuat sebelumnya, yaitu user simpan. User simpan kita save as, kemudian ganti menjadi barang simpan. Oke ya, untuk user simpannya bisa dihilangkan. Nah, kita sisakan yang barang simpan.
Oke, selanjutnya kita sesuaikan file-file yang kita input di form sebelumnya. Di sini ada nama, selanjutnya ada jenis, selanjutnya ada harga, kemudian stok, dan terakhir gambar. Kita sesuaikan di sini. Ini nggak ada nama, kemudian ada jenis. Kita ubah di sini jadi jenis variabelnya. Sini juga sama. Kemudian ada harga, kemudian stok, dan yang terakhir gambar. Oke. Selanjutnya di sini kita sesuaikan juga untuk harga, dari sana harga. Kemudian untuk stok juga stok. Nah, untuk gambar karena dia berupa file bukan berupa inputan dari satu text box atau combo box. Nah, makanya di sini kita ubah dolarnya menjadi dolar file. Ini ya, dolar files. Kemudian panggil name-nya yaitu gambar sesuai yang diberi nama tadi, yang di combo box, yang di pilihan ini. Name-nya gambar ini. Selanjutnya jangan lupa name. Oke, seperti ini ya untuk gambar, untuk pemanggilan gambar. Selanjutnya setelah kita buat variabel seperti ini, baru kita buat query untuk penyimpanan. Insert into barang. Value-nya kita ubah di sini. Yang pertama kosong, kutip 1-2 kali untuk mengisi auto increment sebagai primary key. Kemudian koma, ambil variabel pertama yaitu dolar nama. Ini sudah ada ya kan? Nah, ini dolar nama, kemudian dolar jenis, kemudian dolar harga, kemudian stok, dan yang terakhir gambar, dolar gambar. Oke, seperti ini query-nya, hampir sama. Insert into barang value kutip kosong, koma, kutip 1, dolar nama, tutup kutip, koma, kutip K1, dolar jenis, tutup kutip, koma, dan seterusnya. Kemudian kita buat lagi di sini, di bawah sini, yaitu query untuk mengcopy foto ya. Sini saya buat komentar. Oke, untuk query-nya di sini saya sudah tulis. Simple sekali untuk query-nya. Oke, ini cuma ada copy file, filenya diambil dari sini. Kemudian gambar diambil dari name ini. Kemudian time name-nya sebagai pengcopy dari nama dari gambarnya. Misalkan sebuah foto ada namanya, nah namanya disimpan di sini, kemudian dipanggil di sini. Nah, untuk selanjutnya di sini ada gambar garis miring, ini nama foldernya. Oke, untuk nama folder gambar kita buat terlebih dahulu di sini. Kita buat di tampilan sini, new folder. Nah, di sini di dalam admin kita buat namanya barang image, ya, namanya barang image. Nanti semua file-file gambar untuk upload barang nanti masuk ke sini gambarnya, barang image. Oke, kalau sudah disamakan namanya, berarti di sini gambar
image, garis miring ini ya. Tulisannya harus sama seperti yang ada di local file ini. Oke, kalau sudah titik, nah yang terakhir ini gambar sudah memanggil variabel gambar sebelumnya. Selanjutnya jalankan query, kemudian tetapkan tampilan gambar barang tampil admin, tanda tanya admin sama dengan barang tampil. Oke, disimpan. Cukup seperti ini scriptnya. Oke, saya copy dulu. Dan dibuat di notepad. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ini tampilannya. Oke, ini akan dibuat untuk listing simpan barangnya. Mudah-mudahan scriptnya jalan. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita akan coba scriptnya. Kita akan coba jalankan. Oke, tetapi sebelumnya kita ubah dulu di modul. Nah, di modul kita ubah dulu yang kosongnya kita buat arahkan ke, bukan ke user tampil lagi, tapi ke barang tampil ya, kepada barang tampil. Semua barang tampil belum dibuat, kayak barang input saja. Di sini kita ubah jadi barang input. Barang input. Oke, seperti ini. Oke, simpan. Kemudian kita masukkan juga yang lainnya. Tadi barang itu sudah kita buat lagi di bawahnya. Buat sebanyak 3 ya. Buat sebanyak 3. Yang pertama ada barang input. Barang input kita ketik 2 kali. Oke. Barang input, kemudian di sini juga kita ketik barang input. Kemudian ada barang simpan. Nah, ini kita buat jadi barang simpan. Kopikan ke bawahnya. Sini juga. Yang terakhir barang tampil. Ini kopikan juga. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah, ini ketika nanti kita operasikan scriptnya maka sudah terregister di modul. Oke, kita buka tampilannya. Kita buka tampilan formnya. Kita panggil localhost. Kemudian nama foldernya penjualan _online.
admin, ups, nama foldernya saya lupa, kita cek juga di sini. Oke dulu. Oke, cuma penjualan aja ya, penjualan. Oke, kemudian kita buka home-nya. Ups, oke, kita ini diabaikan saja dulu karena kemarin di sini saya udah tambahkan menu ya, menu vertikal. Kita abaikan dulu saja, kita fokus di sini. Oke, di sini ada input data barang ya. Kemudian nanti diminta diisikan nama barangnya, kemudian pilih jenisnya apa, kemudian harganya berapa, stoknya berapa, pilihan gambarnya. Seperti itu, kita coba dulu. Misal di sini kita masukkan Samsung E series. Oke, sini pilihannya personal computer, harga barangnya 14 juta, stoknya ada 10 misal. Kemudian kita masukkan gambar. Oke, untuk gambarnya kita buat asal dulu. Oke, kita buat asal dulu untuk gambarnya. Kemudian kita submit sini, submit. Maka data telah tersimpan sini ya. Oke, ini file tidak ada karena barang underscore sampelnya belum kita buat. Ini tidak masalah, kita cek terlebih dahulu ke tabelnya, tabel barang sudah tersimpan. Oke, semua sudah tersimpan. Kemudian kita cek di foldernya, folder jualan, kemudian admin, kemudian barang ini. Oops, untuk barang image. Oke, di sini ada masalah, untuk gambarnya ternyata tidak masuk ke dalam folder ya. Nah, kita cek masalahnya dari mana. Buka lagi Dreamweaver-nya, simpan barangnya, kita lihat. Oh iya, ternyata salah di sini, saya salah membuat folder ya. Harusnya barang image. Nah, seperti ini harusnya. Maaf, kesalahan mungkin pada mata saya. Oke, kita lanjut di sini untuk mencoba mengupload satu buah file. Kita ini hapus dulu ke admin, sampai admin. Kemudian pilihnya home. Oke, kita masukkan ulang. Oke, kita pilih widget. Kayaknya 8 juta, stoknya 10 juga. Dan barangnya kita masih ngasal aja dulu. Masukkan gambarnya, stick ya sini. Kemudian kita submit.
kita cek lagi ke table, barangnya sudah ada, kemudian cek di folder. Nah, di sini udah ada ya, kita masuk kembali. Oke, seperti itu singkatnya. Untuk tampil barangnya nanti kita buat. Oke, sekarang untuk simpan barang sudah selesai sampai sini. Untuk tampil barang nanti kita buat atau kita copy saja dari sini, kita samakan dengan user tampil, tampilannya seperti ini, tapi nanti kita buat ada tampilan gambarnya di sini. Oke, untuk proses penyimpanan gambar di PHP saya cukupkan sekian. Apabila ada pertanyaan nanti silakan di komen di blognya di bagian bawah. Oke, saya cukupkan dulu. Untuk selanjutnya nanti kita akan buat menu ya. Untuk di tampilan home-nya kita akan buat menu. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.